Tenaga listrik saat ini merupakan landasan bagi kehidupan modern, dan tersedianya dalam jumlah dan mutu yang cukup menjadi syarat bagi suatu masyarakat yang memiliki taraf kehidupan yang baik dan perkembangan industri yang maju. Hampir semua peralatan kita sehari-hari menggunakan sumber energi listrik untuk mengoperasikannya. Misalnya lampu, laptop, komputer, handphone, bahkan kompor pun sudah ada yang menggunakan energi listrik. Manfaat listrik yang begitu mengakar dalam kehidupan kita sehari-hari tidak bisa dianggap sepele, apalagi listrik yang kita gunakan masih menggunakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui seperti berbahan baku fosil atau sumber energi dari dalam bumi. Listrik sebagai penopang kehidupan masyarakat yang dibutuhkan secara kontinu, maka diperlukan terobosan sumber energi listrik alternatif pengganti sumber energi dari dalam bumi, salah satunya dengan solar cell. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Hari di acara Rapendik, Ragam Pendidikan, produksi UPT Tekomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, Tuhan menciptakan matahari untuk menerangi bumi ini ternyata tidak hanya untuk siang hari, namun juga untuk malam hari. Selama kita mampu menggunakan energi tersebut dengan solar cell. Dan berbicara mengenai solar cell, saat ini saya berada di SMKN 1 Kediri yang mengembangkan teknologi solar cell untuk penerangan jalan umum. Diapresiasi oleh Wali Kota, tenaga solar cell dari SMKN 1 ini dipergunakan penerangan jalan umum. Nah, bagaimana mengelola solar cell tersebut? Anda ingin tahu lebih dalam? Ikuti saya di acara Rapendik. SMKN 1 Kota Kediri merupakan salah satu lembaga sekolah menengah kejuruan yang memberikan bekal berupa keahlian yang mumpuni kepada setiap siswanya, agar ketika lulus bisa langsung bersaing di dunia kerja. Sekolah menengah kejuruan yang mengusung visi sebagai pusat pendidikan kejuruan terpadu, bertakwa dan profesional ini berambisi besar untuk menjadi lembaga sekolah yang mampu menghasilkan karya-karya yang dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Pemirsa, saat ini saya bersama guru pembina SMKN 1 Kota Kediri, Pak Jatmiko dan adik Fauzi dan Mas Trio. Apa kabar? Coba Bapak dan adik-adik. Kabar baik. Kabar baik. Ini yang menarik, bagaimana Bapak kepikiran untuk menggunakan matahari selalu terang benderang mulai dari pagi sampai petang karena menggunakan sel solar, maksud saya. Mungkin Bapak yang menjawab. Karena kita tahu bahwa untuk saat ini matahari masih banyak digunakan hanya hal-hal misalkan untuk menjemur pakaian atau mungkin dengan hal yang lain. Dari SMK Negeri 1 ini khususnya jurusan listrik mau mengembangkan bahwa energi surya juga bisa digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik, khususnya untuk lampu penerangan jalan umum. Seperti yang kita lihat ini. Ya. Fauzi mungkin bisa, sebelum sampai bisa menerangkan, kenapa tertarik ke jurusan listrik dan kenapa fokus tertarik dengan sel surya? Saya masuk ke jurusan listrik karena ingin mengetahui seluk-beluk instalasi di rumah saya khususnya, dan saya fokus di solar cell ini karena melihat banyaknya lampu-lampu di jalan yang belum menggunakan ini dan terlalu banyak biaya. Jadi saya memikirkan suatu energi yang efektif dan murah biayanya. Mas Trio, kenapa tertarik ke jurusan ini? Pertama, saya dari dulu memang tertarik dengan bidang kelistrikan, terutama elektronika. Jadi saya ingin mengembangkan lebih lanjut lagi apa sih tentang kelistrikan listrik, gimana. Makanya saya masuk di jurusan listrik untuk memperdalam. Untuk memperdalam ini. Mungkin bisa sedikit terangkan secara sederhana. Teman-teman ini lagi ngapain ini dari kegiatan yang dilakukan? Teman-teman ini sedang merakit sebuah lampu penerangan jalan umum atau LPJU yang dengan menggunakan energi panel surya. Di LPJU ini menggunakan 4 komponen utama, yaitu panel surya,
lalu Panel baterai- surya itu yang di atas itu ya? Iya, panel surya yang sedang dipasang oleh Mas itu. Terus baterai yang ada di dalam box ini. Terus ada regulator untuk menyalurkan tegangan dari panel surya menuju ke lampu. Dan ada juga lampu. Nah, lampu ini terus yang mata ini sopo gitu loh. Kalau pas pagi. Lampu ini bisa menyala dan hidup otomatis, bisa diatur oleh regulator itu. Power regulatornya. Iya. Pak, kalau cerita tentang penghematan sampai berapa persen sebenarnya penghematan biaya PJU dari listrik dengan menggunakan energi matahari? Untuk biaya memang di saat Awal. awal saja kalau menggunakan solar cell itu mahal, tetapi untuk seterusnya kita tanpa menggunakan biaya perawatan dan tanpa menggunakan energi listrik yang menggunakan diesel atau mungkin menggunakan sekarang ini yang sedang kita galakkan untuk energi terbarukan yaitu matahari. Jadi mau tidak mau istilahnya investasi di depannya mahal, tapi Iya. untuk jangka panjangnya sudah menjadi free Pak ya? Free Kayaknya karena seperti ya itu. free perawatan sudah Iya. tidak memerlukan lagi. Terus ini cita-cita dan harapannya Pak? Mungkin pengen jadi tokoh perlistrikan nasional atau apa? Ya, amin. Tapi yang pertama saya kepinginnya solar cell ini lebih dikembangkan lagi agar tidak hanya di kota Kediri saja, mungkin di luar daerah bisa dikembangkan lebih banyak lagi dan bisa dikembangkan lebih banyak. Kenapa dikembangkan? Soalnya yang pertama hemat, tidak memerlukan energi, kita tidak hanya tergantung pada PLN. Solar cell lebih unggul dalam hal-hal yang terlihat cuma di tempat yang terpencil itu sulit dijangkau oleh PLN, solar cell dapat menjangkau. Karena matahari bisa masuk kemana-mana. Iya. Selama di Indonesia ya. Kalau di kutub nanti kena salju gitu kan. Iya. Kalau Fauzi, Ya, saya berharap sama seperti Mas Trio, solar cell bisa dikembangkan lagi dan kalau bisa diproduksi massal agar penggunaannya lebih bermanfaat lagi. Pak, ini menyangkut produksi massal dan kemudian tentu saja kan ini butuh promo gitu. Untuk ya. Bagaimana mempromokan supaya seluruh kota keracunan dalam tanda kutip memanfaatkan solar cell sebagai PJU? Untuk saat ini kita melakukan pendekatan ke pemerintah Kota Kediri khususnya, dan alhamdulillah sudah dipercaya untuk memasang di beberapa Untuk tempat menerangi Kota ya Kediri. untuk menerangi Kota Kediri. Di antara lain di halaman balai Kota Kediri, ada juga di Taman Kota Kediri yaitu di Taman Ngronggo itu sebanyak 14 titik menggunakan lampu solar cell yang semuanya dikerjakan oleh siswa-siswa SMK Negeri 1 Kediri. Pak, harapan Bapak? Harapan saya ya sama tadi seperti anak-anak tadi bahwa solar cell ini lebih lagi dikembangkan di Kota Kediri khususnya dan pada umumnya di Indonesia sehingga kita tidak tergantung pada energi fosil yang bisa habis ya. yang lama-lama kelamaan Bisa langka habis, dan sedangkan matahari kan terus Nggak akan ada habisnya. menyinari. Selama masih ada kehidupan nggak? Iya, Terima kasih Pak sama-sama. Fauzi Rio. Pemirsa, apabila siswa kita bangkitkan rasa ingin tahunya, kita stimulasi dan kita bangun keterampilannya, mereka bisa menjadi inspirasi buat masyarakat sekitarnya. Potensi siswa SMKN 1 Kota Kediri ini patut diacungi jempol karena panel surya buatan mereka kini bisa dimanfaatkan langsung oleh warga Kediri sebagai penerangan jalan umum. Alat yang digunakan untuk perakitan solar cell yang berupa pertama solar cell sendiri, regulator, kemudian aki sebagai tempat penyimpanan, kemudian karena lampu ini menggunakan lampu AC, menggunakan inverter sebagai pengubah dari arus DC menjadi arus AC, kemudian masuk ke regulator diubah menjadi 13 volt untuk dimasukkan ke aki, kemudian setelah dari aki masuk lagi ke regulator sebagai timer untuk mengatur kapan berapa lama lampu dinyalakan.
dari regulator, kemudian masuk ke inverter, tegangan yang keluar adalah 13 volt. 13 volt masuk ke inverter diubah menjadi 220 volt untuk tegangan masuk ke lampu sebesar 220 volt. Tegangan yang masuk dari surya sel adalah sebesar 15 atau 16 volt. Kemudian masuk ke aki sebesar 13 volt. Kemudian ke masuk ke regulator, kemudian ke inverter. Dari inverter diubah menjadi 220 volt. Pemirsa, untuk membuat satu LPGU solar cell dibutuhkan dana sekitar 12 juta rupiah untuk membeli tiang penangkap tenaga surya, akumulator 12 sampai 100 Ah dan tabung panel. Hasilnya, satu unit LPGU bisa menghasilkan energi listrik sebesar 100 PK ukuran Indonesia atau 700 hingga 900 watt. Hal ini setara dengan pemakaian lampu penerangan jalan selama 5 jam. Tidak hanya untuk penerangan jalan, solar cell karya siswa SMKN 1 Kediri ini juga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan tenaga listrik rumah tangga, yaitu dengan menambahkan piranti power inverter untuk mengubah energi listrik menjadi arus AC. Karena energi listrik yang dihasilkan panel surya ini berupa arus DC. Pemirsa, saat ini saya bersama Bapak Gatot Soekarno, Kepala SMKN 1 Kota Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ari. Senang sekali bisa ketemu Bapak hari ini. Pak, ini ada yang menarik dari sekian banyak prestasi yang diraih berkaitan dengan solar cell yang kemudian diakomodasi oleh Bapak Wali Kota untuk penerangan jalan umum. Nah, ini bagaimana pendapat Bapak? Ini merupakan yang membanggakan sekolah dan membahagiakan kami karena proses pendidikan pelatihan di SMK Negeri 1 ini bisa diwujudkan untuk berbuat sesuatu di Kota Kediri. Kemudian apa Pak yang digunakan oleh SMKN 1 ini untuk mendukung quote-unquote kreativitas siswa tadi Pak? Sebetulnya dari proses pembelajaran yang kita kembangkan adalah teaching industry. Teaching industry. Jadi anak itu mulai memprogramkan, anak itu mulai mengerjakan, anak itu mempresentasikan dengan lisensi industri. Salah satu masing-masing kompetensi kalian kita kembangkan ke produk unggulan. Salah satunya di solar cell PGU ini, Pak. Terus berkaitan dengan respon anak-anak terhadap apa yang sudah diraihnya bagaimana? Responnya sangat positif sekali. Sangat positif. Jadi jelas sekali dia bisa mengamati, bisa mempraktekkan, bisa mempresentasikan, bisa berwirausaha. Kalau bisa memproduk, menjual belikan ke masyarakat dan hasilnya nanti bisa kembali untuk pelatihan berikutnya. Iya, jadi proses pembelajarannya dengan pengalaman langsung dan langsung. kemudian hasil dari produksinya bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan kembali. Betul. Ya. Kalau kemudian ada sekolah punya strategi hanya dari sekedar mempertahankan, tapi kan juga harus sustainable Pak ya. Program-program berikutnya untuk ini apa Pak? Mungkin jadi sampai nasional misalnya untuk mengurangi krisis, menanggulangi krisis listrik. Sustainable itu bahwa listrik itu kan kebutuhan yang sangat vital sekali. Nah kemarin kami padukan dengan kompetensi kalian mesin, dia bisa memproduk mengenai produk alat pemotong sampah